Di tengah rutinitas yang seharusnya biasa, perjalanan kereta kembali berubah menjadi kabar duka. Sebuah insiden di lintasan rel yang mestinya aman dan terjaga, kini menyisakan luka mendalam. Peristiwa di Bekasi Timur bukan sekedar satu kecelakaan kereta, melainkan rangkaian kejadian yang saling terhubung dalam waktu yang sangat singkat. Di jalur padat Bekasi Cikarang, satu gangguan kecil memicu rangkaian bencana. Dua rangkaian KRL mengalami kecelakaan dalam satu rangkaian peristiwa. KRLA melaju di jalur satu dari arah timur ke barat, menemper sebuah taksi yang mogok di perlintasan sebidang. Benturan ini membuat kedua jalur 1 dan jalur 2 tidak lagi steril. Dampaknya langsung terasa ke arah berlawanan. KRLB yang datang dari barat ke timur di jalur 2 terpaksa berhenti di stasiun Bekasi Timur. Rangkaian kereta ini menunggu jalurnya dinyatakan aman. Namun di saat yang sama, dari arah barat Argo Bromo Anggrek melaju di jalur 2. Jarak yang terlalu dekat membuat pengereman diduga tidak cukup. Tabrakan pun terjadi. Argo Bromo Anggrek menghantam bagian belakang KRLB yang sedang berhenti. Penumpang kereta jarak jauh dilaporkan selamat, namun KRLB yang penuh penumpang menjadi titik jatuhnya korban. Ibu Anita, saya dengar Ibu pada saat kejadian pada Senin malam itu ada di gerbong perempuan ya Bu? Iya. Boleh diceritakan gimana itu Bu ceritanya? Iya, saya pulang jualan. Biasa aja namanya pulang, ini kan pada masing-masingnya orang pulang pada kerja juga kan. Ada yang pulang kerja, pulang dari mana gitu kan. Memang keadaannya pada penuh waktu. Penuh ya? Kursinya semua terisi ya Bu? Terisi semua. Oke. Ibu sempat ngobrol sama penumpang perempuan yang lain? Iya, sempat ngobrol. Terutama sama Ibu Ella. Ibu Nurela yang salah satu korban meninggal? Iya, saya kenalan waktu itu sama Ibu Ella. Sama kakak namanya Vika. Oke. Biasa Bu ngobrol sama penumpang perempuan yang lain? Iya, sering. Kalau kita di kereta kan pada say hello. Iya, sama-sama pulang kerja ya Bu ya. Terus Kak Vika itu ngasih coklat. Ke Ibu? Iya, ke anak saya. Oh, ini Ibu bawa dua anak Ibu? Iya. Oh, Selena sama? Syifa. Jadi setiap hari Ibu naik kereta? Naik kereta saya. Kenalan dengan beberapa penumpang. Setelah itu bagaimana Bu? Iya, waktu itu lagi pada tidur, anak-anak yang kecil pada tidur. Habis itu bangun dia nangis. Karena nangisnya kencang kan, saya nggak enak sama. Ya, takut mengganggu penumpang yang lain ya. Penumpang. Itu saya pindah, kata saya mau pindah. Kata ibu itu nggak apa-apa, yang ibu yang lain nggak apa-apa Bu, disusuin aja dulu anaknya. Udah disusuin, tambah kencang. Terus saya pindah ke tengah. Terus sudah pindah ke tengah itu ada nabrak apa gitu kan. Bunyinya kencang Bu? Kencang banget. Jadi Ibu sudah sempat pindah ke tengah? Iya. Gerbong lain ya? Pas itu kereta berhenti, agak lambat gitu berhenti gitu kan. Nggak taunya pas sudah mau duduk lagi, dari belakang itu banyak yang minta tolong apa kan, udah ada yang dipakai itu naik. Terus saya berhenti di tengah itu, banyak nggak ada yang menolongin, ngasih minum apa. Itu lama saya sampai jam, saya tanya waktu itu jam 2. Terus kata ibu ke rumah sakit enggak, ibu luka enggak, saya nggak luka, saya pengen pulang. Itu saya langsung pulang, naik ojek langsung pulang. Saya nggak ini langsung dah. Ada takut anak-anak udah nangis, udah langsung pulang ke rumah. Udah itu. Pada Tapi saat
Iya. Ingat itu alhamdulillah. Masih nggak nyangka gitu. Iya. Kita pindah. Iya. Kalau nggak pindah mungkin. Iya. Jadi itu kejadiannya, tabrakan terjadi tidak lama setelah ibu pindah gerbong ya. Nggak sampai berapa jam gitu. Langsung boom gitu. Ya. Kenceng banget. Ibu sampai sekarang masih Iya masih gemeter ya Bu ya. masih gemeteran kaki ini yang Iya. Saya minta maaf juga Bu ya kalau membuat Ibu mengingat tidak nyaman kejadiannya. Iya. Ibu, terakhir Ibu ada pesan-pesan kepada para korban ya, apalagi keluarga korban. Ibu kan sempat saya dua orang ingat, iya. baru kenal ya, Iya, baru ngobrol kenal dengan sama Ibu Ella itu. almarhumah. Iya. Dia katanya habis ngajar. Ada yang Sama bawa Pika. ada yang bawa kotak cooler ASI juga ya Bu. Ibu lihat itu ya. Waktu itu ada ibu-ibu katanya kan di depan saya itu nanti suami ibu dijemput ya. Oh, dijemput suami soalnya bawa ASI demi saya katanya. Oke. Bu Anita, terima kasih ya Bu ya. Ibu sehat selalu ya Bu. Harus sehat. Sehat selalu yang kuat ya Bu. Pada 4 Mei 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat 16 orang. Sementara itu puluhan lainnya mengalami luka-luka. Angka-angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan. Ada harapan yang terputus di tengah perjalanan. Perlu saya sampaikan juga, kejadian ini di jam 9 kurang dimulai dengan adanya temperan taksi hijau ya, itu di JPL 85 ya, sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun Emplasmen Bekasi Timur ini agak terganggu. Sementara itu kronologinya tentunya kami menyerahkan kepada KNKT untuk lebih detail mencari tahu penyebab dari kecelakaan kereta pada malam hari. Demikian. Bukan hanya di Bekasi Timur. Pada Jumat 1 Mei lalu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan sebuah mobil juga terjadi di Gerobokan, Jawa Tengah. Ironisnya, peristiwa ini kembali terjadi di perlintasan sebidang tanpa pintu pengaman. Dalam insiden ini, 4 orang meninggal dunia. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita di balik tiap peristiwa ada nyawa yang hilang, ada keluarga yang ditinggalkan. Menurut mantan Komisaris KAI Riza Pribadi, kecelakaan seperti ini tidak bisa dilihat secara sederhana. Ini bukan semata kesalahan individu di lapangan, melainkan cerminan persoalan yang lebih dalam, sistem operasional dan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap. Perlintasan sebidang kembali menjadi titik paling rapuh dalam sistem keselamatan kereta api. Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat sepanjang tahun 2026 telah terjadi 40 kecelakaan di perlintasan sebidang. Lebih dari separuhnya, sekitar 57,5% terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Dalam catatan yang lebih panjang lagi, tren kecelakaan ini justru terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang mengkhawatirkan, sebagian besar berulang di titik yang sama. Perlintasan yang tidak dijaga. Gambaran itu menjadi semakin jelas ketika melihat skala persoalan yang ada. Data DJKA per 30 April 2026 mencatat terdapat 4.046 perlintasan sebidang di seluruh jalur aktif kereta api di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1.903 titik atau sekitar 47% tidak dijaga.
Artinya, hampir separuh perlintasan berada dalam kondisi minim pengamanan tanpa petugas, tanpa sistem kontrol yang memadai. Karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Polisi kini tengah menyelidiki insiden di Bekasi Timur. Sebanyak 31 saksi telah dipanggil. Upaya mencari kebenaran sedang berjalan. Namun publik menunggu lebih dari sekedar siapa yang salah. Publik menunggu apa yang akan diperbaiki. Kecelakaan ini bukan hanya peristiwa. Ia adalah pengingat bahwa keselamatan tidak boleh ditawar. Evaluasi harus dilakukan. Perbaikan harus nyata. Karena di setiap perjalanan kereta ada nyawa yang dititipkan. Inilah kontroversi selengkapnya. Catatan pilu tragedi KRL Argo Bromo. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.